Baik, saya menunggu tiga, dua, Jangan. satu. Dalam landasan utilitarisme, ini berpendapat bahwasanya setiap perilaku dan tindakan harus didasari dengan efek jangka panjang. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Timbul pertanyaan, apakah metode dengan hukuman fisik dapat membentuk kedisiplinan siswa? Kami nyatakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan terpelajar, sebelum jauh melangkah pada ranah implementasi kami, izinkanlah kami menggagas serta mengkritisi kesalahan berpikir dan kegagalan berpikir yang sedang tadi yang dilakukan oleh kelompok berpikir kami dari tim pro yang amat membanggakan. Sedari tadi, kelompok berpikir kami dari tim pro mengatakan dan mengamankan bahwasanya adanya hukuman fisik. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah dengan mengamankan hukuman fisik tersebut, tentunya tim pro telah mengamankan bahwasanya adanya pendidikan dengan kekerasan yang dihormat. Maka hal tersebut kami katakan tidak dengan dihormat. Yang dimana tujuan emas dari Indonesia itu sendiri dengan mewujudkan sistem pendidikan non kekerasan atau bisa dibilang tanpa kekerasan dan dihormat. Yang kedua, sedari tadi kolega berpikir kami dari tim pro mengatakan bahwasanya apakah yang memberikan ketegasan untuk hukuman fisik efektif dalam pendidikan? Kami katakan tidak. Kenapa demikian kami katakan hadirin yang dihormat? Karena jika kita melihat dampak jangka panjang kedepannya dan dihormat, hal tersebut tentunya akan berdampak pada suatu individu atau suatu siswa dengan adanya hukuman fisik yang dihormat. Jika sedari tadi kolega berpikir dan tim kontra dan tim pro mengatakan bahwasanya hal tersebut akan memberikan efek jerah, kami nyatakan tidak sekali lagi di dihormat. Maka hal tersebut akan memberikan efek jangka panjang dengan adanya trauma yang dihormat. Yang ketiga, kolega berpikir kami sama sekali tidak mengkarakterisasikan hukuman fisik pada perbuatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat dan keempat, dengan adanya hukuman fisik Dewan Juri terhormat, sedari tadi kolega berpikir kami dia mengaminkan bahwasanya dengan adanya hukuman fisik ini sudah kolega berpikir kami dari tim pro mengatakan bahwasanya hal tersebut akan meningkatkan efek jerah dan juga pendidikan ke depannya lebih baik untuk Dewan Juri terhormat. Kami nyatakan sekali lagi tidak Dewan Juri terhormat. Baik, melangkah pada poin argumentasi kami pada perbuatan kali ini, kami akan memberikan beban pembuktian pada perbuatan kita pada kali ini. Yang dimana dari tim kami akan membuktikan bahwasanya hukuman fisik sama sekali tidak efisien di dalam pembentukan kedisiplinan Dewan Juri terhormat. Kedua, yang B, dari tim kami akan memberikan data yang faktual mengenai dampak jangka panjang dari adanya hukuman fisik itu sendiri. Tentunya hal tersebut tidak akan memberikan kedisiplinan, malah akan memberikan trauma Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, C, dari tim kami tentunya akan memberikan solusi yang lebih efektif Dewan Juri terhormat. Dan beban pembuktian akan diberikan oleh kolega berpikir kami dari tim pro. Tentunya yang pertama, mengaminkan bahwasanya kekerasan fisik dan hukuman fisik dapat memberikan kedisiplinan bagi siswa Dewan Juri terhormat. Melangkah pada poin kritis kami pada perbuatan kita pada kali ini kami mengkarakterisasikan 3 poin penting Dewan Juri terhormat. Yang pertama, hukuman fisik. Hukuman fisik adalah salah satu dampak yang nantinya akan diberikan pada suatu siswa yang nantinya akan memberikan efek tampak jerah pada pendidikan Dewan Juri terhormat. Yang kedua, mengenai siswa adalah salah satu individu yang menganut pada sistem pendidikan Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, mengenai kedisiplinan adalah jiwa yang tertanam dalam suatu siswa untuk berfokus kepada manajemen waktu dan juga karakterisasi dalam pemfokusan dalam suatu poin Dewan Juri terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pada posisi perbuatan kita pada kali ini melangkah pada poin argumentasi kami yang dimana kami sekali lagi menegaskan bahwasanya selain posisi kami menolak perbuatan kita pada kali ini, yaitu adanya hukuman fisik pada kedisiplinan siswa pada pendidikan, tentunya tidak akan membentuk kedisiplinan siswa Dewan Juri terhormat. Di mana poin argumentasi kami yaitu menolak adanya kekerasan dalam pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh mengaminkan untuk apa perundang-undangan pasal yang telah diatur dalam dan ketetapan MPR dan juga ketetapan Mahkamah Agung, yang dimana tentunya hal tersebut telah menulis dan menetapkan bahwasanya kekerasan anak telah tidak dinormalisasikan dalam dunia pendidikan yang terhormat.
Yang kedua, jika kita melihat dari segi efek dampak jerah, tentunya hal tersebut tidak memiliki dampak efek jerah, malah akan berfokus pada dampak trauma dan trauma. Adapun mekanisme yang tentunya akan kami berikan pada perbuatan kita pada kali ini berfokus pada pendekatan disiplin dan kekerasan. Dewan yang terhormat, adapun bos kami yaitu mewujudkan pendidikan kekerasan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan adanya mekanisme kami yaitu pendekatan disiplin dan kekerasan, hal tersebut tentunya akan menjawab perbuatan kita pada kali ini di Dewan Terhormat. Yang kedua, mekanisme yang kami berikan yaitu adanya dukungan psikologi. Dukungan psikologi ini tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan adanya hukuman fisik di Dewan Terhormat. Apakah dengan adanya dukungan psikologi ini dapat menjawab perbuatan kita kali ini di Dewan Terhormat? Kami nyatakan iya di Dewan Terhormat. Melangkah pada mekanisme ketiga kami akan berfokus pada pendidikan karakter, nilai moral di Dewan Terhormat, yang dimana fokus Indonesia Emas 2045 saat ini yaitu berfokus dengan mengadakan pendidikan non kekerasan di Dewan Terhormat. Tentu dengan mekanisme kami dengan mengadakan pendidikan karakter dan nilai moral tentunya akan menjawab perdebatan kita pada kali ini. Dewan Terhormat perlu kita sadari. Sedang tadi kolega berpikir kami telah memberikan mekanisme yang sama sekali tidak efisien dalam menjawab perdebatan kita pada kali ini yang terhormat. Maka dari itu kami telah melampirkan 3 mekanisme kami yaitu pendekatan disiplin dan non kekerasan. Yang kedua, dukungan psikologi. Yang ketiga, pendekatan karakter dan nilai moral yang lebih terhormat. Maka dari itu kami sekali lagi menegaskan stand position kami pada perbuatan kita pada kali ini, menolak mosi perbuatan kita kali ini dengan mosi Dewan ini mendukung adanya hukuman fisik pada sekolah untuk dan siswa. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara pertama tim kontra telah menghabiskan sisa waktu 43 detik. Selanjutnya terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Kami persilahkan kepada pembicara kedua tim pro untuk maju ke podium. Dari tadi Anda tidak pernah memperhatikan tentang apa yang Anda kemarin melakukan. Karena dalam beberapa kita ketahui bersama bahwa hukuman fisik yang banyak dilakukan di sekolah adalah hukuman fisik ke kontak secara langsung, dan mereka tidak sama sekali mengkarakterisasikan hukuman fisik seperti apakah yang mereka maksudkan di dalam hukuman. Sehingga apabila mereka memberikan karakterisasi itu selalu dilakukan oleh pembicara pertama di dalam hukuman. Hukuman fisik yang kami maksud adalah misalnya
Sudah, sudah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kedua tim pro yang telah menyelesaikan 2 menit 17 detik. Kemudian kami persilakan kepada pembicara kedua tim kontra untuk maju ke podium. Baik, debat akan saya mulai. Baik, pidato saya akan mulai dengan 3, 2, 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melansir 60% anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah akan berdampak negatif kepada masa depan mereka Dewan Pimpinan Terhormat. Dengan demikian, kami berada di standing position, yaitu kami tidak menyetujui mosi pada kali ini, yaitu Dewan Ibu mendukung adanya hukuman fisik di sekolah untuk membentuk disiplin untuk siswa Dewan Pimpinan Terhormat. Baik, Dewan Pimpinan Terhormat, sebelum saya berangkat kepada pertanyaan saya, izinkanlah saya untuk menghidas ataupun memberikan respon terhadap argumen dari pihak lawan. Namun Dewan Pimpinan Terhormat, perlu diketahui Dewan Pimpinan Terhormat, sedari tadi Dewan Pimpinan Terhormat bahwa dari pihak lawan sama sekali tidak memberikan sanggahan dan juga tanggapan terhadap argumen dan juga sanggahan dari pihak kami. Jelas kami unggul 1 poin bukan Dewan Pimpinan Terhormat. Dengan demikian Dewan Pimpinan Terhormat mereka mengamini apa yang kami katakan Dewan Pimpinan Terhormat. Dewan Pimpinan Terhormat, kita masuk ke Dewan Pimpinan Terhormat, kita masuk ke dalam bidasan-bidasan yang akan saya berikan tentang argumen dari lawan Dewan Pimpinan Terhormat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa hukuman fisik akan memberikan konsekuensi secara langsung siswa atau tidak akan memberikan efek jerah. Dewan Pimpinan Terhormat, mereka sama sekali tidak memberikan bukti yang signifikan Dewan Pimpinan Terhormat dan mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa apakah ini benar-benar terjadi atau tidak di lapangan. Dengan demikian bahwa ini adalah merupakan lompatan logika yang tidak bisa dibenarkan Dewan Pimpinan Terhormat. Yang kedua, mereka membawakan argumen yang tidak memiliki data dan yang terjadi faktual. Mereka hanya membuat argumen yang tidak sesuai dengan yang terjadi di satu sekolah. Mereka mengatakan dengan memberikan push up dan segala macam itu sebagai bentuk hukuman kekerasan. Dewan Pimpinan Terhormat, sadarilah bahwa dengan melakukan push up itu juga merupakan salah satu cara mendidik seseorang dengan kekerasan Dewan Pimpinan Terhormat. Walaupun mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari sikap fisik, tapi Dewan Pimpinan Terhormat push up juga membutuhkan beban ataupun membutuhkan pengorbanan untuk melakukan push up Dewan Pimpinan Terhormat. Dan tentu ada tekanan dari orang-orang tersebut yang ini tentunya akan sangat berdampak pada stakeholder utama kita, yaitu siswa Dewan Pimpinan Terhormat. Baik, di sini mereka juga membandingkan dengan generasi masa lampau. Dewan Pimpinan Terhormat itu merupakan parameter yang sangat pendek Dewan Pimpinan Terhormat. Karena kenapa Dewan Pimpinan Terhormat? Jika kalian berpikir dari tim pro mengatakan selalu membandingkan dengan orang-orang di masa lampau, tentunya itu sangat berbeda. Karena kita sekarang hidup di revolusi 5.0 yang dimana zaman sudah sangat berubah Dewan Pimpinan Terhormat. Dengan demikian ini tidak dapat disertifikasi Dewan Pimpinan Terhormat. Dan ini Dewan Pimpinan Terhormat sadarilah bahwa semua yang mereka katakan ini mungkin kami mengamini bahwa ini mungkin akan berefek. Namun Dewan Pimpinan Terhormat ini akan hanya berefek jangka pendek. Dewan Pimpinan Terhormat akan ada efek jangka panjang dan ini sangat membuat negatif dari pihak mereka. Jelas dari pihak kami akan memberikan mekanisme
kami di sini memberikan mekanisme yang dimana ketika mereka memberikan ketika hukuman kekerasan itu akan menimbulkan tidak menimbulkan malah sama sekali dalam undang-undang. Justru ketika kami melakukan pendekatan secara fisik, pendekatan secara psikologis, ini akan sangat membentuk nilai dari karakter. Ketika kita memberikan dukungan secara psikologis dalam misalnya seperti apa? Misalnya seperti kita menanyakan kenapa kamu sangat lambat, kenapa menanyakan hal-hal dan tidak langsung memberikan hukuman dengan hormat. Tentunya dengan hormat dengan demikian ada pelajaran yang dapat mereka ambil, bukan ketakutan ataupun ketakutan terhadap seseorang dengan berhormat, terhadap kekerasan dengan berhormat. Dengan demikian kami bangga berada di standing position yang tidak menyetujui mosi kita pada kali ini yang dilakukan. Kami sangat dapat mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini mendukung adanya hukuman fisik sekolah untuk membentuk kedisiplinan dan menjadi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra yang telah menyisakan waktu 20 detik. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga tim pro untuk maju ke podium. Hukuman fisik pada penerapannya di sekolah masih menimbulkan pro dan kontra saat ini. Namun dari sisi kami tetap menegaskan bahwasanya hal ini dapat berlaku efektif ataupun dapat berlaku efisien di dunia kami. Maka dari itu kami tetap bangga untuk berada di posisi pemerintah, yaitu pada masukan dalam kita pada kali ini kedua ini mendukung adanya hukuman fisik di sekolah untuk bentuk kedisiplinan dan siswa. Lalu selamat datang ke poin klarifikasi. Pada poin klarifikasi ini kami memiliki 4 poin klarifikasi. Yang pertama, dari P1 dari pembicara kontra di sisi kontra itu mengatakan bahwasanya apakah mereka menanyakan apakah kami dapat ataupun di sisi pro akan memberikan dampak efektif jangka panjang dengan penerapan hukuman fisik ini. Tentunya dapat. Mengapa? Karena sejalan dengan penjelasan yang telah dilakukan oleh Presiden kami dan akan membentuk mental siswa. Mengapa demikian? Karena dengan adanya hukuman fisik tersebut tentunya akan membentuk pemikiran bahwasanya saya tidak boleh terlambat kembali misalnya, ataupun siswa tersebut akan berpikir kembali ke depannya untuk melakukan pelanggaran kedisiplinan dari seorang siswa tersebut. Maka dari itu, mengapa hal ini dapat berlaku? Setelah munculnya pemikiran-pemikiran ini, tentunya dari siswa tersebut akan ada keinginan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, dari hal inilah yang akan menimbulkan mental disiplin dan tentunya tersebut akan berefek jangka panjang. Dan tadinya mereka mengatakan bahwasanya hal ini dapat merusak mental siswa ke depannya yang tentunya dapat mempengaruhi jangka panjang. Dan hal ini akan dimanfaatkan kembali oleh kami dengan adanya penimbulan mental tersebut ataupun penurunan mental tersebut dari siswa tersebut. Tentunya siswa tersebut kembali yang seperti saya katakan tadi akan memikirkan kembali ataupun akan ingin dari dirinya akan ada perasaan untuk ingin berubah. Misalnya kita analogikan seorang siswa yang terlambat masuk ke sekolah, selalu dia diberikan hukuman fisik. Nah, setelah hukuman fisik tersebut yang tadi dikatakan tentunya akan memberikan efek jerah ataupun yang disebabkan oleh karena siswa tersebut dibangun oleh banyak murid. Maka dari itu hal ini akan membentuk pemahaman bahwa selanjutnya saya tidak boleh terlambat lagi, saya tidak harus disiplin lagi misalnya, sehingga mental disiplin dari seorang siswa tersebut akan terbentuk. Lalu poin klarifikasi kedua yaitu penggambaran di sisi pro dan kontra. Lalu penggambaran di sisi kontra, mereka tadi mengatakan bahwasanya mereka akan salah satunya akan memberikan pendekatan psikologi ataupun pemberian tugas-tugas misalnya agar mereka dapat menjadi lebih disiplin. Yang tidak dapat sadari bahwasanya dengan pemberian tugas-tugas tersebut tentunya dapat membuat perasaan keinginan siswa ke sekolah itu akan menjadi menurun, sehingga apa? Sehingga mereka akan malas, mereka akan menunda waktu mereka ke sekolah, sehingga apa? Nantinya mereka akan terlambat, sehingga waktu kedisiplinan mereka ataupun sikap kedisiplinan mereka itu akan menurun, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam masa kesempatan kita kali ini yaitu membentuk kedisiplinan bagi siswa tersebut tidak akan tercapai di sisi mereka. Lalu poin klarifikasi
yang ketiga kami, mereka tidak memberikan alasan ataupun mereka tidak menjelaskan alasan mengapa dari argumentasi mereka dapat memberikan keefisiensi dari argumentasi mereka. Dari tadi mereka hanya mengglorifikasikan bahwasanya hal ini tidak akan instrumental, mereka akan berdampak panjang, yang sepenuhnya salah. Mereka tidak akan memberikan dampak efek panjang pada penjelasan saya tadi. Lalu dan juga di pembicara satu di sisi kontra mereka mengatakan bahwasanya dari argumentasi mereka tentunya akan membentuk koeksistensi dari pembentukan diskriminasi tersebut. Namun di P2 ataupun P1 kita menjelaskan koeksistensi tersebut akan dicapai dengan cara bagaimana ataupun apa para memungkinkan dan sebagainya. Lalu masuk kepada poin tentang KMN guys. Di sini Dewan juga sadari bahwasanya kami dari sisi kami dari sisi komposisi akan menang dalam jangka panjang. Mungkin kami akan kalah di jangka pendek, namun kami akan menang jangka panjang. Karena dengan adanya kekerasan fisik, dengan adanya hubungan fisik tersebut dapat memberikan perubahan mindset ataupun perubahan pemahaman dari sisi tersebut mengenai pentingnya disiplin berpeluang bergerak. Silakan. Baik, sebenarnya tadi kalau berpikir kami dari tim pro, mengapa kekerasan mengaminkan dalam jangka panjang? Lantas jika kita mengaminkan secara jangka panjang dalam waktu jangka panjang, apakah tersebut dapat meningkat dengan jangka panjang diaminkan? Tentu tidak dengan jangka panjang. Yang juga informasi dari bahwasanya dari introduksi tadi mereka mau solusikan bahwasanya kami tidak akan mendapat pekerjaan. Berarti mereka tidak memperhatikan penjelasan yang saya berikan. Yang dari tadi saya memberikan bahwasanya kami akan menimbulkan dampak efek jangka panjang karena dengan adanya hubungan fisik tersebut tentunya akan merubah mindset tersebut, mindset dari pemahaman siswa tersebut yang misalnya dari tadi sejarahnya tadi mereka tidak ingin sekolah ataupun ingin bermasuk satu sekolah, mereka dengan hal tersebut mereka akan berubah mindsetnya ataupun dengan adanya hubungan fisik tersebut mereka tentunya akan berubah pemahamannya mengenai hal tersebut sehingga selanjutnya pada kejadian-kejadian sebelumnya atau di masa depan nanti ataupun dari hari selanjutnya mereka tidak ataupun siswa tersebut tidak akan ingin terlambat lagi sehingga siswa tersebut akan melakukan kedisiplinan ataupun sikap kedisiplinan dari siswa tersebut akan meningkat dari kelas 10, kelas 12 itu akan meningkat bahkan dia mereka memasuki di jenjang perkuliahan dan jenjang perkuliahan. Lalu lanjut langsung mengenai poin pertama kami. Walaupun kami pernah dalam jangka panjang, namun kami pernah dalam jangka pendek. Walaupun kami pernah dalam jangka pendek, namun kami pernah dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dengan adanya hukuman fisik tersebut yang diberikan dari sekolah, tentunya akan berubah pemahaman siswa tersebut. Misalnya dari tadi mereka bermain kasar, lalu mereka tidak akan berpikir dua kali dalam menunda sekolah ataupun dalam memberikan perlakuan mereka mengenai ketidakdisiplinan mereka ataupun yang sejarahnya tadi mereka tidak akan menimbulkan rasa hormat dari sekolah tersebut tentunya akan berbanding terbalik di sisi kami. Lalu dibandingkan pihak oposisi di Dewan yang pertama, bahwasanya mereka hanya mengandalkan pendekatan psikologi, mengandalkan pendekatan mental yang tentunya tidak akan dapat efektif. Karena tidak dapat memberikan mindset ataupun pemahaman yang berlebih atau yang pertama kepada siswa tersebut. Kita analogikan bahwasanya dengan mekanisme yang mereka berikan, siswa tersebut akan diberikan bimbingan konseling yang merupakan pendekatan psikologi. Apakah tentunya dengan pendekatan psikologi tersebut kita analogi kembali bahwasanya apa yang dikatakan oleh guru bimbingan konseling tersebut hanya masuk dalam pendidikan lalu yang dimana ganti tersebut tidak akan tertanam di pemahaman siswa tersebut. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk maju ke podium. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, kita hidup di negara yang berlandaskan hukum yang ketat. Segala macam aturan hukum terhadap perlindungan anak telah diatur dalam berbagai undang-undang. Contohnya seperti undang-undang perlindungan anak. Tentunya, jika kita korelasikan dengan mosi perdebatan kita kali ini, tentu ini bukanlah solusi yang paling efektif Dewan juri yang terhormat dan merupakan parameter jangka pendek. Yang Dewan juri
Terima kasih atas waktunya moderator, Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati perdebatan, serta rekan-rekan dari tim pro yang amat kami banggakan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya lebih lanjut mengelaborasikan argumentasi yang tentunya telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, izinkanlah saya mengkritisi bangunan argumen yang telah dibangun oleh rekan-rekan tim pro. Dewan Juri yang terhormat, kami paham apa yang menjadi kekhawatiran pada rekan-rekan tim pro. Rekan-rekan tim pro dan mulai dari pembicara pertama khawatir dan berpikir bahwa hukuman fisik tidak akan memberatkan siswa. Tentu kami jawab tidak, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena segala bentuk hukuman yang melibatkan fisik tidak bisa dijustifikasi sama sekali, Dewan Juri yang terhormat. Karena kita tidak mengetahui kondisi fisik dan psikologi seorang siswa. Tentu ini merupakan parameter jangka pendek. Kita perlu berpikir jangka panjang yang tentunya telah terjawab di solusi dan mekanisme kami yang sangat tepat dan efektif dan tentunya telah diberikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Dan pembicara kedua berpikir bahwa hukuman fisik yang ringan diberikan kepada siswa seperti push up dan lari keliling lapangan. Tentunya, Dewan Juri yang terhormat, dari sisi kami menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, segala bentuk hukuman yang melibatkan fisik tidak bisa dijustifikasi. Karena perlu kami pertegas sekali lagi bahwa kita harus berpikir secara jangka panjang. Tentunya itu merupakan parameter jangka pendek, Dewan Juri yang terhormat. Segala bentuk kekerasan, maupun itu sekecil apapun, itu merupakan awal dari kekerasan yang lebih besar, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita ingin menurunkan atau bahkan menghilangkan kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah kalau kita terus mendukung faktor-faktor penyebab dari kekerasan itu sendiri? Tentunya ini tidak akan merealisasikan prinsip Indonesia Emas 2045 yang tentunya juga berkontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengembangan potensi peserta didik. Bagaimana kita ingin mengembangkan potensi peserta didik ketika kita terus mendukung faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat? Lanjut kepada beban pembuktian kami. Yang pertama, yang A, kita harus membuktikan bahwasanya hukuman fisik ini bukanlah cara yang efektif untuk membentuk kedisiplinan siswa. Dewan Juri yang terhormat, jika rekan-rekan tim pro mendengarkan dengan baik argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dan tim kami, tentunya telah terjawab. Pembicara kedua dan tim kami menyampaikan bahwa dengan hukuman fisik ini sekecil apapun, tentunya ini bisa dapat berdampak pada dampak psikologi siswa. Perlu kita ketahui, masa-masa sekolah adalah masa perkembangan anak. Bagaimana dan justru pada masa perkembangan ini sangat mudah diubah dengan dampak-dampak psikologis dari hukuman fisik sekecil apapun, Dewan Juri yang terhormat. Dan beban pembuktian yang B, kita harus memberikan data yang faktual dan ini telah diberikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua kami, yaitu mengambil data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa 60% anak-anak mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Yang C, kita harus memberikan solusi mekanisme yang paling efektif dan tepat untuk diterapkan, Dewan Juri yang terhormat. Tentunya kami memiliki mekanisme yang paling mudah untuk direalisasi, paling efektif yang diterapkan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, pendekatan disiplin dan kekerasan melalui dialog dan mediasi seperti pemberian tambahan tugas. Yang kedua, pendidikan karakter dan nilai moral. Dan yang ketiga, dukungan psikologis secara herbal. Ketika kita ingin mengkritik atau menegur seorang siswa, kita sangat tidak diperbolehkan untuk mengambil hukuman maupun itu sekecil apapun, karena segala bentuk hukuman melibatkan fisik itu tidak bisa dijustifikasi, Dewan Juri yang terhormat. Dan even if mereka mengatakan bahwa hukuman fisik yang justru akan meningkatkan kedisiplinan siswa tanpa menciptakan trauma ataupun dampak negatif lainnya, yang mereka mengatakan bahwa siswa menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari pelanggaran aturan dan sekolah menjadi lebih tertib dan kondusif. Namun, Dewan Juri yang terhormat, hukuman fisik diterapkan secara berlebihan dan tidak terkontrol sehingga menciptakan rasa takut. Justru akan menciptakan rasa takut, trauma dan tidak kepercayaan siswa terhadap sistem pendidikan. Alih-alih mendisiplinkan siswa, hukuman fisik justru akan memicu pemberontakan dan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Dewan Juri yang terhormat, ini bukanlah cara untuk mendidik, namun ini cara untuk menciptakan trauma pada siswa itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, adapun keunggulan kami dari tujuan kami adalah mewujudkan pendidikan non kekerasan menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita ingin merealisasikan tujuan kita jika kita terus mendukung faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan itu sendiri? Tentunya perlu kita tegaskan lagi bahwasanya kekerasan sekecil hukuman fisik sekecil apapun itu yang melibatkan fisik tidak bisa dijustifikasi oleh Dewan Juri yang terhormat. Karena itu merupakan awal dari kekerasan yang lebih besar. Yang kedua, dari segi kebermanfaatan, kita mendidik anak-anak secara emosional yang tentunya akan memberikan kebermanfaatan kepada stakeholder utama kita, yaitu siswa. Kita memikirkan dampak jangka panjang untuk masa depan siswa. Dan sedang tadi rekan-rekan Pro
memiliki parameter jangka pendek yang selalu memberikan hukuman fisik, hukuman fisik, walaupun itu kecil yang mereka anggap bukan hukuman fisik bagi dan terhormat. Yang ketiga, kami memberikan mekanisme yang paling efektif dan mudah terrealisasi, yang dimana kami telah menyampaikan bahwa yang pertama pendekatan disiplin, yang kedua pendidikan karakter dan moral, dan yang ketiga hubungan psikologis. Dan dari segi waktu kami menyampaikan argumentasi secara maksimal dengan bagian terhormat dalam waktu yang maksimal, dan akan Pro sangat tidak memaksimalkan waktunya untuk menyampaikan argumentasi. Mereka tidak pernah menyangka argumentasi baik itu pembicaraan pertama dan kedua dari tim kami, yang bisa kami simpulkan bahwa dengan tim Pro setuju dengan argumen kita, bukan Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita simpulkan bahwa rekan ganti dari tim Pro hanya membaca mosi perdebatan kita pada kali ini hanya dalam tataran permukaan saja. Namun karena tim Pro gagal menyelami problematika yang ada, mereka tidak mendalami problematika yang saat ini terjadi. Kasus kekerasan masih sangat marak membayang sistem pendidikan. Mengapa? Karena mereka selalu mendukung faktor-faktor penyebab kekerasan itu sendiri. Bagaimana kita ingin menghilangkan menurunkan kasus kekerasan? Ya kita terus mendukung Dewan Juri yang terhormat. Tentunya mereka gagal dengan program mereka gagal dengan program yang ada. Oleh karena itu kami mengajak Dewan Juri yang terhormat beserta rekan tim Pro untuk seperahu dengan kami menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Dan Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara Bala 1 RT speaker dari tim kontra untuk maju ke podium. Terserah Kakak. Saya akan mulai dari saya dalam 3, 2, 1. Berdebat bersama teman, bertemu juri dan ketawa. Tibalah kita di sesi-sesi bulan dengan harapan tim kontra. Les menggunakan eksosi kita, hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum jauh langkah pada tanah kesimpulan kami, izinkanlah kami membuka latar belakang serta mengumpulkan perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri, saudara tadi kami telah memberikan landasan filosofis, data-data yang relevan dan juga faktual Dewan Juri terhormat. Yang sedang tadi, kolega berpikir dari tim Pro sama sekali tidak memberikan data yang relevan dan faktual ke depan bagi Dewan terhormat. Sedang tadi, kolega berpikir kami dari tim Pro hanya memberikan parameter dan tidak mengkarakterisasikan beberapa hukuman fisik pada perdebatan kita pada kali ini. Maka dari itu, kami unggul satu poin kan. Baik, melangkah pada poin kedua kami. Sedang tadi, kami telah memberikan beberapa efektivitas dan mekanisme dan solusi yang kami berikan. Hal tersebut telah menjawab perdebatan kita pada hari ini dan terhormat. Bahkan sedangkan mekanisme dari kolega berpikir kami dan Pro sama sekali tidak dapat menjawab perdebatan kita pada kali ini. Dari mana kolega berpikir kami dan Pro mengamankan adanya kekerasan. Lantas pertanyaan kami, apakah benar peraturan perundangan anak dibentuk jika hal tersebut untuk dilanggar Dewan Juri terhormat? Tentunya kami selaku tim kontra menyatakan hal tersebut tidak dapat dijustifikasi. Dewan Juri terhormat sedang tadi kami juga telah memberikan data-data filosofis dan juga data-data yuridis Dewan Juri terhormat. Di mana kami telah membawakan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945. Hal tersebut tentunya bertujuan dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lantas pertanyaan kami Dewan Juri terhormat, apakah dengan merealisasikan kekerasan akan menimbulkan Indonesia Emas 2045 Dewan terhormat? Kami katakan tidak sekali lagi. Maka hal tersebut akan mengakibatkan Indonesia Emas Dewan Juri terhormat, bukan mengakibatkan Indonesia Emas 2045 dengan tujuan mengurangi dan kekerasan pada pendidikan. Dewan Juri terhormat, sedang tadi kolega berpikir kami dari tim Pro sama sekali tidak menyangka argumentasi dari pembicara pertama kami, kedua kami, bahkan pembicara kedua kami Dewan Juri terhormat
dengan adanya trauma pada setiap siswa Dewan juga terlepas. Sedangkan di kolega berpikir kami hanya memberikan permainan jangka panjang yang menuju tidak memiliki mekanisme yang efektif. Sama yaitu dia mengadakan kekerasan dalam itu pendidikan di rumah. Lantas pertanyaan kami, apa gunanya dibentuk undang-undang peraturan perlindungan anak pada pasal 35 ayat 3 tahun 2018 yang menuliskan tentang hal tersebut? Pertanyaan kami, Dewan juga terhormat, apakah itu dapat dibenarkan? Tentu kami nyatakan lagi sekali lagi dengan jawaban tidak, Dewan juga terhormat. Maka dari itu kami simpulkan pada perdebatan kita pada kali ini, mekanisme mana yang menjawab perdebatan kita pada kali ini, terhormat? Tentu mekanisme kami lebih efektif dan lebih efisien dalam menjawab perdebatan kita pada kali ini. Karena jika kita melihat dari dua landasan utilitarisme, tentunya beberapa pendapat yang telah diberikan oleh kolega berpikir dari Dewan sama sekali tidak dapat dijustifikasi dengan adanya beberapa gangguan psikologis dan juga trauma daripada Dewan Terhormat. Lantas jika kita membandingkan dengan mekanisme kami mengajak kolega berpikir untuk sepaham dengan kami menolak adanya kekerasan untuk mendisiplinkan siswa Dewan Terhormat. Maka dari itu kami nyatakan dengan tegas dan lugas pada studi motion kami menolak mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu Dewan ini mendukung adanya hukuman fisik sekolah untuk membentuk kedisiplinan siswa. Maka dari itu kami ucapkan sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada reply speaker tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara reply speaker tim pro untuk maju ke podium. Sanksi yang akan diberikan
Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga tim replay speaker dari tim Pro. Baiklah, untuk itulah tadi sesi perdebatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan kedua tim. Maka untuk pengumuman hasil dari sesi ini akan diumumkan nanti malam di grup. Jadi kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, karena terkendala waktu Kak. Iya sudah maghrib. Iya, terima kasih banyak Kakak.